Ya, selamat siang rekan-rekan pecinta kelistrikan di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang berada di gardu pelanggan, yaitu gardu sisi genset lebih tepatnya. Dan di sebelah kanan saya yaitu ada panel ATS LMDP, kemudian kapasitor bank. Saya akan menjelaskan mengenai panel ATS AMF 500 kVA, kemudian panel LMDP dan juga panel kapasitor bank 250 kVA. Dan juga di sebelah sisi saya ada panel kontrol genset dengan genset 150 kVA. Ini genset lama tipe open dengan merek Mercy. Kemudian untuk sisi kanan saya terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai panel ATS AMF, yaitu kompartmennya ada apa aja. Di sisi sini ada power meter, digital power meter, ini untuk mengukur ampere, kemudian tegangan, voltnya, kemudian power faktornya, cosp-nya bisa dicek melalui digital power meter. Kemudian sisi sebelahnya ini ada AMF modul. Dia menggunakan tipe DIPSI 4520 tipenya. Kemudian ini nanti menjadi otak dari sistem ATS AMF 500 kVA ini. Kemudian di atas ini ada indikator, ada 3 RST, kemudian indikator PLN. Yang di sisi tengah ada indikator lamp load atau indikator untuk beban. Kemudian sisi kanannya lagi ada indikator lamp gen atau indikator untuk genset. Kemudian sisi bawah ini ada push button. Push button sisi kiri dulu ini ada push button PLN on dan PLN off, yaitu ketika sudah dapat tegangan PLN, kemudian CB untuk di-on-kan dari push button ini secara manual. Ini ada push button on, yaitu dengan push button on ini meng-close-kan sisi MCCB-nya, kemudian ini push button off untuk men-open-kan sisi MCB PLN. Di sebelahnya ada selektor auto manual. Ini untuk pemilih dia bisa menggunakan sistem manual, yaitu dengan push button, kemudian bisa juga dengan sistem otomatis, yaitu dengan secara otomatis memanggil genset ketika ada pemadaman PLN. Sisi bawahnya lagi ada emergency stop. Jadi ketika ada suatu kendala di sisi panel maupun di luar sisi panel, operator ingin mematikan secara keseluruhan dengan cara menekan tombol emergency stop ini. Kemudian sisi kanannya lagi ini ada push button untuk MCCB, genset on dan genset off. Ini sama dengan PLN tadi. Ini untuk operator jika ingin meng-on dan meng-off-kan MCCB sisi genset. Kemudian itu untuk kompartmen yang ada di sisi panel ATS AMF. Kemudian kita lihat sisi dalamnya. Sisi dalam kita ada MCCB dengan kapasitas 1000 ampere. Ini kita difungsikan untuk main PLN. Kemudian di bawahnya lagi ada MCCB 630 ampere. Ini difungsikan untuk mainnya genset. Kemudian di bawahnya ini adalah sistem kontrol, yang dimana ini berfungsi ketika sistem otomatis atau sistem ATS-nya berjalan. Ini ada power supply untuk charger baterai, kemudian ada beberapa fuse dan juga MCB, kemudian ada arrestor, kemudian ada relay-relay dan juga terminal konektor. Mungkin itu dari sisi dalam kompartmen yang ada di panel ATS. Kemudian sisi tengah ini panel LMDP atau panel outgoing, biasanya orang menyebutnya. Kemudian kita lihat sisi dalamnya kompartmennya. Ada beberapa MCCB yang nantinya masuk ke dalam MCCB ini, kemudian disebar menuju ke beberapa panel distribusi maupun panel ke semua beban yang ingin dihubungkan ke panel LVMDP ini. Ini ada beberapa MCCB dan juga ada MCB di sini, juga ada LBS untuk kompartmen tambahan. Kemudian kita di sebelahnya lagi ada panel kapasitor bank dengan kapasitas 250 kVAR. Kapasitor bank ini untuk sisi depan ini ada beberapa kompartmen, yaitu ada regulator. Ini regulator untuk manual atau otomatiskan sisi kapasitor. Ada berapa step kapasitor di sini, ada 12 dengan 25 kVAR setiap satu kapasitornya.
Jadi kemudian di sebelah kanannya lagi ada selektor secara manual ataupun secara otomatis. Secara manual, jika dioperasikan secara manual maka kita harus menekan tombol push button atau push button setiap stepnya on dan off. Namun kalau diubah secara auto maka kapasitor akan mencari sendiri kapasitansinya berapa power factor yang diinginkan mencapai titik yang baik. Kemudian untuk dalamnya kita lihat ada kompartemen MCCB, kemudian ada kontaktor yang langsung menghubungkan ke kapasitor dengan jumlah 12 step, dan juga ada kontrol sisi dalamnya, sisi bawah maksudnya, sorry. Baik, kemudian di sisi kiri saya ini ada tambahan panel yang saya tambahkan di sini, yaitu panel kontrol genset. Melihat genset yang sebelah kiri saya itu dengan kapasitas 150 kVA dengan tipe open sudah usianya cukup tua ya para rekan-rekan sekalian. Jadi kami menambahkan kompartemen yaitu panel kontrol genset supaya genset yang sisi kiri saya ini bisa dioperasikan secara otomatis menggunakan panel ATS di sebelah kanan tadi. Baik, saya jelaskan mengenai kompartemen yang ada di panel kontrol genset. Ini ada lampu indikator. Ini lampu indikator untuk genset. Kemudian di bawahnya ada modul genset. Kami menggunakan tipe DIPSI 6020. Kemudian di sisi bawahnya lagi ada selektor untuk on off-nya modul. Jadi kalau kita off-kan jadi modul secara otomatis dia mati. Kemudian kalau kita on-kan dia modulnya aktif. Kemudian sisi sebelah kanannya ada emergency stop. Ketika terjadi gangguan pada sisi genset, apabila operator merasa gangguannya terus akan langsung bisa mematikan dengan menekan tombol emergency stop. Kemudian sisi kanannya lagi ada alarm. Jadi sirine alarm ini berfungsi ketika ada sesuatu potensi problem di genset, maka akan diketahui melalui indikator atau sirine alarm ini. Baik, kemudian kita akan melihat sisi dalamnya seperti apa, yaitu di sisi dalam ada kontrol-kontrol, yaitu ada relay, kemudian ada MCB, ada baterai charger untuk mencharger baterai sisi genset, kemudian ada terminal-terminal yang akan dihubungkan melalui panel kontrol genset ke genset dan juga ke sisi ATS AMF. Setelah 1 menit, maka sisi genset sudah mati. Cooling down 1 menit untuk mematikan genset tadi sudah selesai, maka sistem ATS sudah kembali ke prioritas, yaitu menggunakan tegangan dari PLN, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pengoperasian dan kompartemen yang ada pada panel ATS, LVDP, kapasitor, dan juga panel kontrol genset. Jadi secara global saya bisa jelaskan bahwa ATS ini berfungsi untuk melakukan switching secara otomatis ketika PLN ada pemadaman, maka ATS akan memanggil genset secara otomatis, kemudian genset mensuplai tegangan ke distribusi. Begitupun nanti ketika PLN sudah hidup, maka sistem ATS akan melakukan perintah untuk memprioritaskan PLN supaya mensuplai tegangan dan memerintahkan sisi genset untuk off. Dan ada sistem cooling down. Baik, satu lagi sebelum saya akhiri, sisi kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan daya, memperbaiki daya reaktif dan juga memperbaiki daya reaktif supaya tagihan dari Bapak Ibu lebih ringan. Ini dilakukan secara auto nantinya ketika sudah ada beban. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai sistem ATS, LVDP, kapasitor, dan juga panel kontrol genset. Sampai jumpa di lain kesempatan.